Tanda orang itu riak begini tandanya. Kalau dia mengerjakan perbuatan yang diwajibkan oleh Allah, dia itu agak malas. Tapi kalau mengerjakan yang sunnah, giatnya setengah mati. Padahal harusnya mengerjakan yang wajib itu harus benar-benar serius. Lebih serius daripada, bukan maksudnya kita nggak serius dalam mengerjakan sunnah ya, sama-sama seriusnya. Tapi tingkatannya itu harus melebihi daripada keseriusan kita mengerjakan yang sunnah. Makanya Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam, tanda bahwa orang itu beramal berdasarkan hawa nafsu bukan karena Allah adalah dia giat mengerjakan yang sunnah, tapi yang wajib dia malas. Contoh begini para jamaah ya, ada ya. Ihsanul amal atau perbuatan yang paling baik. Karena di antara perkara penting yang wajib untuk kita pelihara dan kita jaga sampai akhir hayat kita adalah kita harus memastikan bahwa amal perbuatan yang kita lakukan di kehidupan dunia ini benar-benar amal yang diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam Al-Qur'an, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan berbuah ridho dari Allah Subhanahu wa taala itu bukan sembarang amal, bukan sembarang perbuatan. Tetapi perbuatan yang dilihat, diridhoi dan mendapatkan balasan dari Allah adalah amal yang baik, amal yang soleh, atau amal yang disebut oleh para alim ulama, amal yang ihsan. Di dalam Al-Quran, mungkin barangkali ini ayatnya sangat familiar, di dalam surah Al-Mulk, ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kematian dan juga kehidupan untuk menguji siapa di antara kalian itu yang paling baik amalnya. Jadi di dalam ayat ini para jamaah yang dirahmati Allah, bapak-bapak yang dirahmati Allah, Allah menyatakan bahwa amal yang merupakan satu ujian bagi kita semua itu adalah amal yang baik atau amal yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah amal yang masuk dalam kategori ihsan. Mungkin di ayat-ayat yang lain disebutkan dengan amal soleh. Sehingga para ulama mengatakan mengapa di dalam ayat ini Allah mengatakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Bukan disebutkan ayyukum aktsaru amala. Siapa yang paling banyak amalnya atau siapa yang paling banyak perbuatannya. Karena yang dilihat oleh Allah bukan kita banyak melakukan satu perbuatan. Tapi yang dilihat oleh Allah adalah amal yang soleh, amal yang ihsan. Oleh karena itu pada pagi hari ini kita akan mengkaji bersama-sama apa yang dimaksud dengan amal yang baik atau amal yang ihsan. Saya ingin kutipkan para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala satu penjelasan yang disampaikan oleh seorang ulama besar yakni Imam Fudail bin Iyad. Jadi pada saat beliau ditanya, "Wahai Aba Ali, apa yang dimaksud dengan ahsanu amala? Amal yang paling baik itu apa?" Beliau katakan amal yang baik, amal yang ihsan itu adalah amal yang memenuhi dua syarat di dalamnya. Beliau mengatakan adalah akhlasohu wa aswabahu. Jadi yang paling ikhlas dan yang paling benar. Jadi satu amal baru disebut sebagai amal yang soleh, amal yang dapat ridho dari Allah ketika amal itu memenuhi dua syarat. Yang pertama dikerjakan tulus ikhlas karena Allah, dan yang kedua adalah amal perbuatan itu adalah shawab. Shawab itu kalau diartikan benar. Apa yang dimaksud dengan ikhlas? Para ulama juga telah menjelaskan kepada kita, para jamaah yang dirahmati Allah SWT. Mungkin kalau kita dijelaskan secara
apa ya, secara umum begitu oleh ustadz-ustadz kita, yang disebut dengan ikhlas itu adalah menunjukkan seluruh amal perbuatan kita hanya untuk Allah. Kita mengerjakan sholat ini kita tujukan untuk Allah, lillah istilahnya, bukan untuk lighoirillah, bukan untuk selain dari Allah. Tapi saya ingin sampaikan satu penjelasan yang disampaikan oleh Imam Abu Zakaria An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala pada saat beliau menjelaskan apa yang dimaksud dengan ikhlas. Jadi menurut Imam Nawawi, yang dimaksud dengan ikhlas itu adalah tasfiyatul aqli an mulahadatil makhlukin. Jadi sucinya atau bersihnya akal pikiran kita dari keinginan untuk diperhatikan oleh makhluk-makhluknya Allah SWT. Jadi yang dimaksud ikhlas itu, bapak-bapak yang dirahmati Allah SWT, menurut Imam Nawawi adalah sucinya atau bersihnya akal pikiran kita dari keinginan untuk mendapatkan perhatian dari manusia. Maksudnya adalah setiap kita melaksanakan satu perbuatan, yang kita tuju bukanlah perhatian dari manusia. Karena bagi orang yang mukhlis, sesuatu yang betul-betul membanggakan dirinya, sesuatu yang menjadikan dirinya senang, itu bukan pada saat dia mendapatkan pujian dari manusia, tetapi mendapatkan pujian dari Allah. Dan sesuatu itu tidak ada yang menjadikan dirinya menjadi merasa sedih atau merasa benar-benar dalam keadaan kerugian pada saat dia dicela oleh manusia, pada saat dia dijauhi oleh manusia. Tapi satu perkara yang menjadikan orang-orang mukhlis itu bersedih hati, betul-betul merasa rugi pada saat dia tidak mendapatkan ridho dari Allah, dia dibenci oleh Allah SWT. Jadi itu ikhlas para jamaah menurut Imam Abu Zakaria An-Nawawi Asy-Syafi'i. Jadi maksudnya begini, kalau kita mengerjakan amal perbuatan apapun, yang jauh panjenengan ini dikatain apapun oleh manusia, emang gua pikirin, gampangnya kayak gitu. Karena begini para jamaah, kalau panjenengan melakukan satu amal perbuatan, ya, karena manusia, itu nggak ada benarnya sebetulnya gitu. Jadi kalau kita ingin mendapatkan ridho dari manusia, perlu kita ingat, pasti ada manusia yang tidak ridho kepada kita. Sebaik apapun kita di dunia ini, belum tentu semua orang itu suka pada kita. Jangankan kita, baginda Nabi Muhammad SAW yang beliau disifati dengan sifat maksum, beliau disifati dengan sifat-sifat yang mulia, dengan akhlakul karimah, itu toh masih ada orang yang membenci. Gitu. Kalau kita mendengarkan komen manusia, itu juga nggak akan pernah benar. Mungkin dulu kita kalau dijelaskan kalau saya di kampung itu dijelaskan, kalau orang beramal mengikuti komentar manusia itu memang nggak ada benernya. Itu yang dicontohkan oleh ustadz-ustadz kita itu seperti ada seorang ayah dan anak naik seekor onta, gitu. Ya mungkin ini masyhur ini ceritanya. Jadi pada saat mau berangkat, ini ayah sama anaknya mau naik onta, dan ayahnya bilang begini, nak lebih baik kamu yang di atas yang naik onta, biar bapak yang nuntun. Baru berjalan beberapa meter, itu sudah dikomen sama orang, ini anak nggak punya adab itu, ini dia nangkring di atas, bapaknya malah disuruh nuntun. Kalau didengar, ya didengar, ya. Belum tentu nanti kalau dikoreksi jadi benar juga gitu menurut pandangan manusia. Nah ketika kemudian dia dengar itu perkataan atau komen dari orang, makanya kemudian anaknya turun, Pak, saya nggak enak nih, turun aja Pak, bapak yang naik ke atas. Ya udah gantian deh gitu kalau gitu. Anaknya disuruh turun, bapaknya disuruh naik. Baru berjalan beberapa meter, ya sudah ada yang komen lagi tuh. Ini bapak masa nggak punya rasa kasihan pada anaknya gitu. Anaknya disuruh nuntun, dia yang nangkring. Akhirnya bapaknya turun lagi tuh.
Gimana nih kalau gini kita juga salah nih gitu. Gimana kalau kita naikin bareng-bareng ini ontanya? Akhirnya anak sama ayah naik itu di atas onta. Baru berjalan beberapa meter, sudah ada juga yang komen itu. Ini apa orang nggak punya peri kehewanan apa gitu. Onta segitu dinaiki 2 orang. Akhirnya ayah sama anak itu turun. Waduh, ini kita juga salah nih kita. Ya udah kita nggak usah naikin aja Pak gitu. Kita tuntun bareng-bareng aja deh. Begitu berjalan beberapa meter, ini orang usil itu komen aja tuh. Ini orang goblok apa gitu. Mohon maaf nih. Ini orang bodoh, orang dungu. Ada onta nganggur kayak gitu nggak dinaikin. Jadi walhasil bapak-bapak yang dirahmati Allah, itu mungkin barangkali kisah yang sering disampaikan oleh guru-guru kita, bahwa kalau kita beramal karena manusia atau kita mengikuti komen manusia, yang perlu kita ingat adalah pasti ada manusia yang menganggap salah perbuatan kita. Nah, karena itu perkara asasi yang wajib ada di dalam seluruh amal perbuatan kita itu adalah kita ikhlas karena Allah. Biarkan apa kata orang. Makanya kata Imam Jurjani di dalam kitab Ta'rifat, beliau katakan yang dimaksud dengan ikhlas itu adalah tarkur riya fil fitoati, meninggalkan riya. Riya itu pengen dilihat. Ada yang disebut dengan riya oleh para ulama, ada yang disebut dengan tasmi. Itu sama-sama membuat amal kita, para jamaah yang dirahmati Allah, itu bisa dihanguskan oleh Allah. Riya itu termasuk syirik yang kecil. Makanya Imam Fudail bin Iyad mengatakan tarkul amal li ajlin nasi riyaun wal amalu li ajlin nasi syirkun. Meninggalkan satu perbuatan karena manusia, maka hakikatnya dia pamer. Tapi kalau orang beramal karena manusia, maka dia telah menyekutukan Allah SWT. Karena seluruh amal perbuatan kita ini tidak boleh kita duakan, full harus hanya untuk Allah SWT. Mungkin kalau kita mengawali sholat ada doa iftitah itu, ya kita inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi para jamaah, kalau kita sholat ini jangan lupa sebisa mungkin ya kita membaca doa iftitah. Karena dengan begitu niat kita itu jadi kuat gitu. Jadi kuat bahwa kita beribadah itu semata-mata untuk mencari ridho Allah. Mungkin ada yang dengan versi yang lain, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, ya terserah itu ya, pakai itu juga boleh. Jadi intinya adalah ikhlas itu adalah meninggalkan riya pada saat kita menjalankan ketaatan. Ketaatan itu para jamaah bukan hanya kita mengerjakan sholat, ya, zakat, itu bukan. Seluruh aktivitas yang kita lakukan, panjenengan bekerja, panjenengan mengurus anak, mengurus keluarga, itu termasuk bagian dari ketaatan. Ikhlas itu kata ulama adalah tarkur riya, meninggalkan riya. Riya ini artinya pengen dilihat oleh manusia. Dan ada temennya ini riya itu, yakni tasmi. Tasmi itu pengen didengar. Kalau di tahun 2024 ini, udah mulai nih ya. Kalau kita lihat poster-poster kagak ada tuh yang wajahnya nggak senyum, tuh nggak ada itu. Nyumbang aja sedikit, fotonya viralnya luar biasa. Jadi kita memang harus menjauhi sejauh-jauhnya. Karena gini para jamaah ya, apa gunanya kita beramal di dunia, kita merasa amal kita banyak, merasa amal kita diterima oleh Allah, tetapi Allah nggak pernah ngelihat amal kita. Panjenengan capek aja di dunia ini gitu. Apalagi nyun sewu kalau panjenengan yang sudah sepuh-sepuh ini para jamaah. Ya saya juga sudah tua ya, cuma panjenengan lebih sepuh dari saya. Jadi jangan sampai kita itu riak pengen dilihat oleh manusia. Tanda orang itu riak begini tandanya. Kalau dia mengerjakan perbuatan yang diwajibkan oleh Allah, dia itu agak malas.
Tapi kalau mengerjakan yang sunnah, giatnya setengah mati. Padahal harusnya mengerjakan yang wajib itu harus benar-benar serius. Lebih serius daripada, bukan maksudnya kita nggak serius dalam mengerjakan sunnah ya, sama-sama seriusnya. Tapi tingkatannya itu harus melebihi daripada keseriusan kita mengerjakan yang sunnah. Makanya Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam, tanda bahwa orang itu beramal berdasarkan hawa nafsu, bukan karena Allah, adalah dia giat mengerjakan yang sunnah, tapi yang wajib dia malas. Contoh begini para jamaah ya, ada ya kita lihat itu, orang ini kalau sholat duha, Masya Allah itu, rajinnya setengah mati. Sholat tahajud rajinnya setengah mati, karena memang keren. Kalau kita misalnya ada orang gemar sholat tahajud, melazimkan sholat tahajud, itu mungkin bisa dibanggakan. Kalau orang sholat duhur terus gitu, kayaknya nggak ada yang membanggakan apa, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, itu nggak ada. Padahal para jamaah, mengerjakan yang wajib itu kita harus lebih serius daripada yang sunnah. Itu tanda bahwa orang itu beramal karena hawa nafsunya. Kemudian yang berikutnya, kalau orang sudah ngerti perbuatan dia itu keliru, kok dia tetap di situ ngeyel, berarti dia berbuat berdasarkan hawa nafsu, bukan berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan sampai gini, panjenengan sudah tahu itu keliru, nggak sejalan dengan syariah, panjenengan jalankan aja terus. Berarti panjenengan pada saat menjalankan perbuatan itu pada hakikatnya bukan lillah, tapi karena yang lain. Itu min alamatil ikhlas. Kemudian ada penjelasan lain ya terkait dengan masalah ikhlas ini, bahwa yang dimaksud dengan ikhlas itu para jamaah yang dirahmati Allah, sama antara apa yang kita ucapkan, yang kita lakukan dengan lintasan hati dan pikiran kita. Itu orang yang ikhlas. Mungkin gampangnya, orang ikhlas itu para jamaah, tandanya adalah orang itu selalu jujur, orang itu selalu berkata benar. Itu orang yang ikhlas. Para ulama mengatakan asidku aslul ikhlasi. Asidku itu artinya kejujuran, kebenaran, itu adalah pangkal dari keikhlasan. Orang itu kalau nggak jujur, kalau orang itu nggak pernah memegang teguh kebenaran, hakikatnya orang itu tidak ikhlas. Karena apa? Asidku aslul ikhlasi, kata para ulama. Jujur itu adalah pangkal dari keikhlasan. Makanya di dalam Al-Quran, Allah memerintahkan kepada kita untuk ikhlas di dalam beribadah pada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahudin. Fa'budillaha mukhlishal lahudin. Makanya ikhlas di dalam beramal itu hukumnya wajib. Bahkan ini menjadi syarat diterimanya amal perbuatan. Baginda Nabi menyatakan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Disebut innama ini para jamaah artinya itu untuk lil hasr. Amal perbuatan itu hanya akan, gitu kalau nerjemahkan, hanya akan mendapatkan balasan dari Allah dengan ikhlas. Bahkan ada yang mengartikan amal itu semata-mata bergantung dari niatnya. Dan setiap orang itu akan dibalas sesuai dengan apa yang dia niatkan. Makanya di dalam penjelasan para alim ulama, mereka mengatakan begini, al umur bimaqasidiha. Itu kaidah fikihnya, usul fikihnya. Semua urusan itu bergantung dari maqasidnya. Maqasid itu tujuan atau niatnya. Nanti dirinci lagi para jamaah niat itu ya. Niat itu ada yang menjadi syarat sah satu ibadah, ada juga yang nggak jadi syarat sah. Contoh misalnya panjenengan wudhu, wudhu itu wajib harus ada niat. Jadi niat, ya, niat ikhlas karena Allah untuk mengerjakan wudhu itu menjadi syarat sah wudhu. Jenengan kalau wudhu nggak ada niat, wudhunya batal, nggak sah. Puasa di bulan suci Ramadan wajib harus ada niat di malam harinya. Kalau panjenengan nggak ada niat di malam harinya, maka puasanya
batal, nggak dihitung sebagai puasa. Termasuk zakat juga. Tapi ada juga yang tidak menjadi syarat syarat sahnya. Misalnya panjenengan mentalak istri, walaupun nggak punya niat nalak, itu talaknya tetap jatuh. Itu pendapat yang shorih di kalangan para ulama. Dikir juga sama para jamaah. Dikir, panjenengan dikir, kalau jenengan lihat atau perhatikan penjelasan Imam As-San'ani, dikir itu adalah ibadah qauliyah. Jadi ibadah yang melibatkan qaul kita, perkataan kita. Panjenengan misalnya dikir, membaca misalnya tasbih, tahmid, tahlil dan takbir, itu walaupun hatinya nggak hadir, panjenengan tetap dapat pahala. Itu kata para ulama. Tapi dikir yang paling baik adalah panjenengan mengucapkan lafaz-lafaz dikir, hatinya juga hadir. Itu dikir yang paling utama. Bahkan Nabi mengatakan bahwa amal yang utama, paling utama itu adalah dikir. Puncaknya dari amal itu adalah dikir. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah, ini nanti dijelaskan oleh para alim ulama ya tentang masalah niat ikhlas karena Allah. Seperti itu. Saking pentingnya ikhlas itu, para ulama merumuskan tadi satu kaidah usul fikih, al-umur bima qasidiha. Semua perkara itu bergantung dari tujuannya. Maksud kaidah ini adalah begini, panjenengan dapat pahala atau ridho dari Allah itu bergantung dari niatnya. Makanya para jamaah di dalam hadis riwayat Imam Muslim, ini hadisnya cukup panjang ya. Itu kan ada di hari akhir, ada yang pertama itu orang yang dia di kehidupan dunia gemar mengajarkan ilmu. Jadi gemar taklim dan juga gemar mengajarkan ilmu. Kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wahai fulan, Anda belajar dan mengajar itu untuk siapa?" Dan dijawab oleh orang ini, "Ya untuk Anda ya Allah." Dan Allah mengatakan, "Kadzabta, Anda itu bohong. Anda belajar dan mengajar itu supaya dikatakan ulama atau untuk menyaingi para ulama. Maka orang itu dimasukkan ke dalam nerakanya Allah." Itu karena sebab orang itu tidak ikhlas. Yang kedua adalah orang yang di dunia gemar bersedekah. Dia punya harta, dia berikan pada orang lain. Karena memang sedekah itu para jamaah adalah amal yang dianjurkan juga di dalam agama kita, agama Islam. Dan ditanya oleh Allah, "Wahai si fulan, Anda bersedekah itu untuk siapa?" "Untuk Anda ya Allah." "Kadzabta, Anda bohong. Anda bersedekah di dunia itu supaya dikatakan dermawan." Makanya para jamaah kalau panjenengan memberi seseorang, itu baiknya jenengan, kalau ibaratnya kan yang paling benar itu tangan kanan ngasih, tangan kiri nggak tahu. Memberi yang istilahnya bisa menjadikan kita selalu terjaga niat kita, itu adalah memberi dengan rahasia. Apa nggak boleh kita memberi seseorang itu dengan terang-terangan? Boleh. Tapi niatnya atau tujuannya adalah supaya orang lain itu terdorong untuk melakukan hal yang sama, supaya orang senang sedekah misalnya. Ini kalau di masjid tempat dekat rumah saya itu biasanya alhamdulillah nih ada sumbangan 100.000 gitu dari bapak ini diumumin. Ya meskipun orang yang nyumbang itu sebenarnya juga nggak pengen, tapi diumumin. Kalau tujuannya adalah untuk agar orang lain itu juga bersedekah, maka itu dapat pahala. Tapi kalau nyumbang untuk yang lain ya para jamaah, yang lain, wah itu nggak boleh itu ya. Nyumbang supaya milih saya, sampai ketangkep sama Bawaslu. Tahun politik sini. Baik, itu ya ikhlas ya para jamaah. Kemudian yang kedua adalah as-shawab, kata beliau.